Betapa berbahagia dan saya bersyukur pada Tuhan saya boleh kembali menyapa Anda semua di kesempatan ini. Saya terus berdoa dimanapun kita berada, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta kita semua. Dan bagi Anda yang hari ini baru pertama kalinya mengikuti ibadah online ini, dengan penuh sukacita kami menyambut Anda. Selamat datang dan selamat bergabung. Di kedepannya kami berharap Anda akan selalu dapat bergabung bersama kami, dan mari kita selalu beribadah bersama-sama. Dan bagi Anda semua yang mengikuti ibadah online hari ini, sila tinggalkan komen Anda di live chat, di section komen, dan jangan lupa juga untuk share ibadah kita ini ke orang lain di luar sana, sehingga ramai lagi orang lain yang juga ikut merasakan berkat Tuhan melalui ibadah ini. Saudara sekalian, hari ini adalah minggu pertama di bulan November. Betapa Tuhan begitu baiknya kepada kita semua sehingga kita boleh sampai di bulan ini. Dan seperti biasa, di awal bulan kita akan merayakan perjamuan kudus. Kiranya kita semua sudah mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus kita hari ini. Dan mari kita semua siapkan hati pikiran, jiwa raga kita ini, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mulakan ibadah kita ini dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Dan kami bersyukur saat ini kami boleh bersama saudara sekalian yang lain beribadah secara online dari tempat kami masing-masing. Kami mohon urapan dari Roh Kudus-Mu Bapa untuk turun menerangi, mengurapi setiap kami, umat-Mu dimanapun kami berada, sehingga hari ini kami boleh dikuatkan, iman kami boleh diteguhkan, kami mendapatkan pengharapan baru, dan kiranya firman-Mu yang akan kami dengar hari ini merupakan suatu firman yang membangun kehidupan kami dan menjadi terang bagi langkah-langkah kami di masa mendatang. Kami serahkan Bapa setiap umat-Mu yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Beracaralah Bapa, karena kami siap datang ke hadirat-Mu. Inilah Bapa segala doa, segala ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Oke saudara sekalian, mari kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sambut tim pujian, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Shanara mama bakura baba shanara baba diandara mama. Shikira baba bakura baba shanara baba diandara baba shandai. Kura baba shanara baba mama mari sembah Dia. Oh shikira baba bakura baba shanara mama 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 mama. Mari kita angkat pujian ini sejauh timur. Inilah doa kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kurababa shandara mama mama mama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku, ya Tuhan. Haleluya Yesus. Jauh ke dalam bibir laut, Engkau membenam dosaku. Tiada perhitungkan kesalahanku. Haleluya Yesus. Betapa besar
pandang hina hati yang hancur. Oh, berterima kasih Kamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Haleluya Yesus. Jauh ke dalam bibir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan.
kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan hadir di tempat ini. Kami merasakan Tuhan jamahan-Mu hadir di tempat ini. Kami merasakan Tuhan tangan-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Kami merasakan Tuhan Kau melawat kami di saat ini. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu, buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanpa pengampunan-Mu, siapalah kami di tempat ini Tuhan. Tanpa pengampunan-Mu Tuhan, siapalah kami Tuhan di hadapan-Mu. Sama sekali kami tidak layak Tuhan. Tetapi Tuhan, kerana kekudusan-Mu, kerana pengampunan-Mu Tuhan, kami layak di saat ini untuk memuji dan menyembah-Mu sebagai Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu, sebab kami percaya Engkaulah Tuhan yang layak disembah, sebab Engkau yang telah mengampuni kami. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kebaktian kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, supaya Tuhan kami dapat merasakan hadirat-Mu, jamahan-Mu, urapan-Mu hadir di tempat kami berada ya Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu secara fisik Tuhan, tetapi kami percaya walaupun secara online, kami percaya Engkau hadir di tempat kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal sampai habisnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Lewat firman-Mu kami dikuatkan, lewat firman-Mu kami dijamah, disentuh dan diurapi ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang percaya mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Salam. Puji Tuhan, kita bertemu sekali lagi secara online, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi puji Tuhan, kita masih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian segala puji syukur. Mari kita bersyukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Soralah, haleluya. Hey, soralah, haleluya. Haleluya. Oh, 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 oh. Soralah, haleluya. Hey, soralah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Haleluya, haleluya. Soralah, soralah, haleluya. Soralah, haleluya, haleluya. Oh, 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 soralah, haleluya. Soralah, haleluya, 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 haleluya. Kami bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita menyembah Tuhan sekali lagi. Kita angkat pujian ini sekali lagi, sejauh timur dari barat. Sebab Tuhan telah menebus dosa kita. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, haleluya Yesus. Kurababa shandara mama diandara mama. Sembah Dia. Oh shandara mama diandara mama. Kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Sembah Dia, sembah Dia. Kurababa shandara baba diandara baba mama. Kurababa shandara baba diandara mama. Kurababa shandara mama. Sembah Dia, sembah Dia. Kurababa shandara baba shande. Kurababa, rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamahan Tuhan. Kurababa shandara baba shande. Kurababa shandara baba. Rasakan pengampunan Tuhan. Jangan tertipu oleh si iblis, kerana si iblis membuat kita bersalah. Tetapi yang sebenarnya kita telah pun ditebus dengan darah yang mahal. Kuraba shandara baba. Kuraba shandara baba shande. Kura shandara baba diandara dare. Oh shandara baba. Sebab sejauh timur demikianlah Tuhan telah menebus kita. Kuraba shandara baba re. Shandara bashare. Haleluya Yesus. Kuraba shandara baba shande. Haleluya. Sejauh timur. Haleluya. Haleluya Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Haleluya Yesus. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari sembah Dia, katakan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur.
betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, haleluya, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, shanana baba 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 baba. Oh, terima kasih, terima kasih buat pengampunan yang kau beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Urababa shanana mama mama mama. Oh shanana mama mama mama. Urababa shanana mama mama mama. Urababa shanana mama. Kami rasakan Tuhan, kasih-Mu mengalir, mengalir di dalam kami Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mari rasakan kuasa Tuhan mengalir, mari rasakan jamahan Tuhan. Oh, rasakan urapan Tuhan. Urababa shanara baba 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 baba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rasakan Tuhan, Kau hadir Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib demi menebus dosa kami, menyucikan kami, menebus hidup kami, sehingga kan hidup kami berarti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat pujian ini sebagai doa kita. Darah-Mu sucikan kami. Haleluya Yesus.
Haleluya Yesus. Darah-Mu sucikanku. Terima kasih Bapa. Darah-Mu beri kehidupan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan-Mu. Sucikan seputih salju, salju. Yesusku, domba-Mu yang kudus. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Darah-Mu, haleluya. Darah-Mu sucikanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu beri kehidupan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan-Mu. Sucikan seputih salju, salju. Yesusku, domba-Mu yang mulia. Lagi sekali darah-Mu, darah-Mu sucikanku. Darah-Mu beri kehidupan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan-Mu. Sucikan seputih salju, salju. Yesusku, domba-Mu yang mulia. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Sucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh shanara baba 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 kura baba shanara baba mama 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 kura baba shanara baba mama mama mama. Oh shanara baba mama 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 kura baba shanara baba mama mama shanara baba 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 shanara baba dianara re kura baba shanara baba. Oh terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang kudus yang telah mengampuni kami, menyucikan kami daripada dosa kami Tuhan. Terima kasih buat saat ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kesempatan hari ini. Kami masih boleh lagi Tuhan memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Ini semua kerana anugerah dan pengampunan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa.
Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan kita maha besar. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kita masih ada pada hari ini. Dan hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya percaya saudara dan saudari semua yang rindu untuk masuk di dalam perjamuan kudus sudah menyiapkan roti dan anggur masing-masing. Lebih dari 2000 tahun yang dahulu Yesus mengadakan perjamuan akhir dengan murid-muridnya. Perjamuan yang sangat sederhana, yang hingga hari ini semua pengikutnya, semua orang percaya kita boleh melakukannya di mana saja kita berada. Dan hari ini saya menjemput dengan sukacita semua yang sudah percaya dan yang sudah menyerahkan hati dan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Dan juga kepada semua saudara-saudari, tidak kira dari mana gereja Anda berasal, dari denominasi apapun yang ada yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kami menjemput Anda semua untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Dengan penuh sukacita kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa, kita serahkan roti dan anggur ini di dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kalau kami masih berpeluang lagi masuk di dalam perjamuan-Mu. Kami melakukan perintah Tuhan supaya melakukan perjamuan kudus sampai saatnya nanti Tuhan datang kembali untuk menjemput kami. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur kami boleh masuk di dalam perjamuan-Mu. Berkatilah roti dan anggur yang sudah kami siapkan, dan biarlah melalui perjamuan ini kami senantiasa boleh mengingat akan pengorbanan Tuhan dan pengorbanan-Mu yang membawa kehidupan dan keselamatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Marilah kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur. Bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya semua ini menjadi bau yang harum dan menyenangkan di hadapan Tuhan. Terima kasih pada tim pujian yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, seperti yang kita ketahui bulan lepas, bulan Oktober adalah bulan misi, di mana kita sudah memberikan perjanjian iman kita. Dan setakat ini, total amount yang terkumpul untuk perjanjian misi tahun 2021-2022 sejumlah Rp20.720. Kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah melimpahkan kasih karunia-Nya sehingga kita boleh mencapai total amount ini. Dan kami yakin dan percaya jumlah ini akan semakin bertambah
karena Tuhan pasti akan memberkati kita lebih lagi. Kami dari pihak gereja Bahasa Hosana khususnya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua jemaat yang sudah memberikan perjanjian misi Anda untuk 1 tahun ke depan. Dan bagi Anda yang belum lagi memberikan perjanjian misi Anda, kami galakkan Anda untuk memberikan perjanjian misi Anda, karena tidak ada kata terlambat untuk kita bermisi bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, saatnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita, karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati kita di sepanjang kehidupan kita ini. Anda dapat memberikan persembahan Anda, sama ada itu untuk perpuluhan, persembahan kasih, persembahan sukarela, dan tentu juga persembahan misi Anda. Anda dapat memberikan persembahan Anda ini melalui online transfer atau melalui ATM Bank, di mana nomor-nomor account akan tertera di screen. Kami berterima kasih kepada semua yang sudah setia memberikan persembahan Anda melalui gereja kami. Kiranya Tuhan semakin melimpahkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan Anda. Dan mari saudara sekalian, kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan maupun yang akan kita berikan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami ada Bapa, sebagaimana kami ada saat ini, tercukupkan segala keperluan kami, itu semua karena kasih karunia-Mu. Dan di kesempatan ini Bapa, kami mau berdoa untuk setiap pemberian yang sudah kami berikan maupun yang akan kami berikan. Kiranya pemberian ini Bapa menjadi bau yang harum dan merupakan persembahan kami. Berkati setiap kami, umat-Mu dimanapun kami berada Bapa, dengan berkat jasmani dan rohani, keselamatan, kesehatan yang daripada-Mu, dan ajaran kami untuk selalu setia dengan pemberian kami. Kiranya kasih karunia-Mu melimpah untuk setiap kami, umat-Mu dimanapun kami berada. Inilah Bapa segala doa, ucapan syukur kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Saudara sekalian, pengumuman untuk hari ini bahwa kita ada persekutuan doa setiap hari Isnin pagi pukul 5 dan hari Kamis pukul 9 malam. Kami menjemput Anda semua jemaat Tuhan untuk dapat bergabung di dalam persekutuan doa ini, di mana link akan selalu dihantar di dalam grup WhatsApp gereja. Pengumuman yang kedua, persekutuan doa untuk anak-anak sekolah minggu Pelangi Youth akan selalu diadakan setiap hari Ahad pukul 1 petang di Google Meet. Kami menghimbau kepada ibu bapak untuk dapat mendorong putra-putri Anda semua agar mereka boleh selalu bergabung di dalam persekutuan doa mereka ini. Jadi hari ini pukul 1 petang, tolong ingatkan putra-putri Anda untuk mengikuti persekutuan doa mereka. Itu saja pengumuman untuk hari ini, dan mari kita siapkan diri kita masing-masing, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi kepada kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih, dan kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami memerlukan firman Tuhan sebagai pedoman bagi kami yang menerangi hidup kami. Kami juga memerlukan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk mengerti, memahami firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur 84 ayat 1 hingga 13. Tapi kita tidak akan membaca keseluruhan. Dalam pasal ini diberi judul Rindu kepada Kediaman Allah.
Dan perkongsian saya pagi ini saya beri judul Rindu Itu Berat. Ya, Mazmur ini adalah lagu Gitit yang ditulis oleh pemazmur yaitu Bani Korah. Bani Korah ini adalah dari suku Lewi. Mereka mempunyai tugas sebagai tim pujian di rumah Tuhan, di bait Allah. Mungkin dapat dikatakan pada masa ini mereka seperti tim pujian lah ya, tim pujian dan penyembahan. Dan seperti kebiasaannya bangsa Israel, ada waktu-waktu tertentu mereka akan berkumpul, bertemu di bait Allah, di rumah Tuhan di Yerusalem yang terletak di atas gunung. Dan perjalanan mereka menuju rumah Tuhan itu, bait Allah itu tidak gampang, tidak senang ya. Dan kerinduan mereka akan rumah Tuhan diungkapkan oleh pemazmur yaitu Bani Korah di dalam lagu ini. Dikatakan menurut lagu Gitit. Ya, ini adalah lagu yang ditulis oleh Bani Korah ketika mereka menuju rumah Tuhan. Ayat emasnya saya ambil dari ayat yang ke-11. Mari kita baca ayat ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sekali lagi kita baca ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dari ayat 11 ini digambarkan tidak ada hal yang lebih baik daripada berdiam di rumah Allah. Berdiam hanya 1 hari saja itu jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi tidak ada hal yang lebih baik daripada berdiam di rumah Allah. Kenapa saya ambil judul Rindu Itu Berat? Kalau kita baca dari ayat yang ketiga dalam pasal 84 ini dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Bani Korah mengatakan jiwanya hancur karena merindukan rumah Tuhan. Rindu yang sangat luar biasa yang mereka rasakan. Kerinduan yang hebat, rindu yang berat. Kenapa dikatakan rindu berat? Sebab menahan kerinduan itu memang sangat-sangat berat. Orang yang merantau jauh dari keluarga, orang-orang yang dikasihi pasti tahu apa itu rasanya rindu berat, ya. Merindu, hatinya hancur, jiwanya hancur merindukan pelataran Tuhan. Begitu rindunya mereka ke rumah Tuhan sehingga perasaan mereka hancur, tidak dapat berada di rumah Tuhan. Seseorang yang rindu akan rumah Tuhan. Ketika saya bertanya kepada kawan-kawan kita, bagaimana perasaan beribadah di rumah secara online ketika masa pandemik ini? Karena kebanyakan ibadah kita lakukan di rumah secara online. Kita tidak boleh lagi ke gereja. Dalam masa hampir 2 tahun ini kebanyakannya memang kita hanya beribadah di rumah. Tidak sedikit yang mengatakan sangat-sangat rindu kembali ke gereja, beribadah di rumah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dengan kawan-kawan seiman yang lain. Bukan berarti di rumah kita sendiri kita tidak dapat merasakan hadirat Tuhan. Namun ada yang mengatakan perasaan itu lain, Ibu, kalau kita beribadah di rumah Tuhan. Ada kelainan yang dirasakan. Sebab memang kalau di rumah Tuhan kita boleh beribadah bersama-sama dengan
saudara kita yang lain, saudara-saudara seiman yang lain. Kebersamaan itu boleh membuat kita lebih kuat. Kebersamaan yang saling menguatkan, saling mendukung dan memberi semangat, ya. Semangat yang lebih kuat ketika kita berkumpul bersama. Jadi kerinduan itu diungkapkan oleh Bani Korah seperti hancurnya jiwanya. Begitulah dia merindukan rumah Tuhan. Bahkan dalam ayat keempat kita teruskan, kita baca. Bahkan burung-burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang di tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ada kecemburuan terhadap burung pipit dan burung layang-layang. Burung-burung ini saja boleh bersarang di rumah Allah, tetapi kami harus berjalan jauh, bangsa Israel, dari segala penjuru mereka menuju rumah Tuhan di Sion. Perjalanan yang sangat berat, yang sangat jauh, dan itu membuat mereka rindu dan cemburu bahkan kepada burung-burung yang boleh diam di rumah Tuhan. Ya, begitu rindunya mereka, begitu luar biasanya kerinduan mereka. Bagaimana dengan kita sekarang? Rumah Allah mencerminkan ada kehadiran Allah. Apakah kita merindukan kehadiran Allah di dalam hidup kita? Merindukan selalu berada dekat dengan Allah di dalam hidup kita. Bersekutu dengan Tuhan. Ayat kelima kita teruskan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Terus-menerus memuji-muji engkau, kata Bani Korah. Memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menikmati hadirat Tuhan. Berbahagialah orang yang rindu akan rumah Tuhan. Di rumah Tuhan kita boleh memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada yang mengatakan, saya sangat rindu rumah Tuhan. Sudah lama tidak dapat ke rumah Tuhan. Kerinduan yang sangat dalam. Mengapa sangat rindu ke rumah Tuhan? Di rumah Tuhan saya boleh bertumbuh. Saya mengenal Tuhan Yesus. Ada juga yang mengatakan, di rumah Tuhan saya dibaptis. Di rumah Tuhan saya menemukan jodoh saya. Di rumah Tuhan saya sudah diberkati sebagai keluarga. Saya rindu kembali ke rumah Tuhan. Kerinduan yang sangat dalam yang tidak sedikit kita mengalaminya saat ini. Namun puji Tuhan, kabar gembira bagi kita semua bahwa kerajaan sudah mengizinkan kita untuk melintas negeri, dan sudah diizinkan dibuka kembali tempat-tempat ibadah, dan tidak lama lagi gereja kita juga akan dibuka. Mari kita doakan supaya persiapan untuk pembukaan kembali gereja kita berjalan dengan lancar dan gereja kita boleh dibuka dengan segera. Pasti saudara dan saudari semua juga gembira kalau kita boleh berjumpa lagi bersama-sama di rumah Tuhan, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan bersama, dan saling menguatkan, saling mendukung, saling memberi semangat. Ya, sebab sudah sangat lama kita menahan kerinduan ini. Saya percaya saudara dan saudari di luar sana juga ramai yang sangat rindu ke rumah Tuhan, beribadah kembali di rumah Tuhan. Tidak sedikit yang bertanya kepada saya, bertanya, Ibu, bila gereja kita dibuka? Bahkan sering bertanya, bila gereja kita dibuka? Apalagi sekarang ini, karena keadaan sudah semakin membaik, puji Tuhan, kita akan segera kembali ke gereja. Ya, bersekutu dengan Tuhan, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, seperti yang
diungkapkan oleh Bani Korah di dalam lagunya ini, bagaimana mereka begitu merindukan Tuhan, berada di rumah Tuhan, di pelataran rumah Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Ayat ke-6 kita lanjutkan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi perjalanan mereka menuju rumah Tuhan ini dikatakan sebagai ziarah, dan berbahagialah orang yang berada dekat dengan Tuhan. Mereka rindu ke rumah Tuhan, artinya mereka rindu berada dekat dengan Tuhan. Dan dikatakan orang yang rindu dekat dengan Tuhan, senantiasa dekat berada dengan Tuhan, dikatakan berbahagia. Berada dekat dengan Tuhan mendatangkan kebahagiaan. Ya. Pemazmur ini sadar bahwa yang membuat dia bahagia bukan hal-hal duniawi, bukan harta benda, kekayaan, ataupun prestasi-prestasi, ataupun ketenaran yang lain. Namun hanya jika dekat dengan Tuhan, berada di hadirat Tuhan, dapat menikmati Tuhan dan mengalami Tuhan, itulah kebahagiaan yang mereka rasakan. Itulah kebahagiaan sejati yang mereka ingin selalu dapatkan, berada dekat dengan Tuhan. Jadi berada dekat dengan Tuhan, di rumah Tuhan juga mendatangkan kebahagiaan. Kita semua sekarang yang rindu dengan Tuhan, rindu berada dekat dengan Tuhan, rindu ada kebahagiaan di dalam Tuhan. Kita teruskan pada ayat ke-7. Kita baca ayat ke-7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Apa itu lembah Baka? Lembah Baka adalah lembah air mata, lembah tangisan. Ketika mereka menuju rumah Tuhan di Sion, mereka harus melewati lembah ini, lembah Baka. Lembah Baka ataupun lembah tangisan. Lembah ini memang lembah yang sangat mencabar. Lembah yang kalau boleh mereka hindari. Kalau ada jalan lain, lebih baik memilih jalan lain. Tidak melalui lembah ini, sebab memang sangat mencabar. Mungkin lembah ini sangat sukar dilalui, lembah yang sunyi, dan mungkin juga lembah ini sangat menakutkan, sehingga banyak air mata dan tangisan ketika melalui lembah ini. Sangat-sangat sukar untuk dilalui. Namun, bagaimanapun, lembah Baka ini harus mereka lalui. Tidak dapat dihindari ketika mereka mau menuju ke rumah Tuhan. Tetapi meskipun mereka harus melalui lembah Baka ini yang penuh dengan tangisan dan air mata, pada ayat yang ke-7 kita baca bahagian yang kedua, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lembah Baka, lembah air mata, diubahkan oleh mereka menjadi tempat yang bermata air. Jadi lembah air mata diubah menjadi lembah mata air. Kesukaran ini mereka ubah menjadi sesuatu yang menyenangkan, ya. Air mata menjadi mata air. Cara pandang, ya, pola pikir daripada bangsa Israel yang diwakili oleh Bani Korah ini. Kesukaran itu, lembah tangisan itu mereka ubah menjadi sesuatu yang baik, ya. Meskipun itu sukar, tapi mereka mau menerima keadaan. Mereka menganggap
kesukaran itu adalah bahagian dari hidup mereka. Ya, cara pandang mereka menghadapi kesukaran itu. Sebab jika mereka menganggap kesukaran itu, lembah air mata itu adalah sesuatu beban, maka perjalanan mereka juga akan semakin berat dan semakin sengsara mereka menjalani perjalanan itu. Ya. Jadi kesukaran yang mereka hadapi, mungkin penderitaan yang mereka hadapi, cabaran-cabaran yang mereka hadapi, mungkin juga ketakutan yang mereka hadapi ketika melalui lembah baka itu, mereka pandang sebagai sesuatu yang mereka harus lalui, tidak dapat dihindari. Jadi mereka mau menghadapinya, menerimanya, ya, paling tidak menerimalah, terima keadaan itu, ya, tidak dianggap sebagai beban. Karena jikalau kita bersungut-sungut atau nelongso, orang Jawa pasti paham artinya nelongso ketika menerima keadaan yang berat itu, keadaan yang kita tidak sukai itu, kehidupan kita akan semakin berat, akan semakin sengsara kita rasakan. Tetapi kalau kita boleh menerimanya, mereka, Bani Korah, membuat lembah air mata menjadi mata air. Mereka menerima keadaan itu. Mereka menganggap itu bahagian dari hidup mereka, ya. Jadi mereka boleh melalui lembah itu dengan bersyukur. Mereka boleh melaluinya dengan kekuatan. Kalau kita baca ayat seterusnya, ayat ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ketika mereka melihat kesukaran, penderitaan itu yang mereka lalui ketika mau menghadap Tuhan di rumah Tuhan, mereka menerima itu dengan hati terbuka, menganggap itu adalah bahagian dari hidup mereka. Mereka akhirnya sudah terbiasa dengan kesukaran itu. Ya, sepertinya mereka kebal sudah dengan kesukaran-kesukaran itu. Bahkan setelah mereka terbiasa dengan kesukaran-kesukaran tersebut, mereka menjadi kuat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Sudah terbiasa dengan kesukaran yang mereka lalui pada masa mereka melewati lembah baka. Jadi itu sudah hal yang biasa. Mereka pun semakin kuat dan semakin kuat ketika berjalan menuju rumah Tuhan. Saudaraku, pada saat ini mungkin kita sedang melewati lembah baka kita sendiri. Pasti kita mengalami ataupun melewati lembah baka di dalam hidup kita. Bagaimana kita menghadapi lembah yang sekarang sedang kita lewati? Bagaimana kita menghadapi lembah tangisan ataupun lembah air mata yang sekarang sedang kita lalui? Bagaimanapun ketika kita mau dekat dengan Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, ada kesukaran-kesukaran yang kita hadapi. Pasti ada kesukaran-kesukaran masalah yang kita hadapi. Bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita melihat itu sebagai suatu halangan untuk kita datang kepada Tuhan? Ataupun kita menganggap itu adalah bahagian dari hidup kita yang memang harus kita lalui, tidak dapat kita hindari. Kita harus melaluinya, kita harus menerimanya, supaya kita boleh tetap berada di dekat Tuhan, bersama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Bagaimana kita menghadapi cabaran-cabaran ini? Mungkin lembah baka kita saat ini adalah sakit penyakit. Ya, bagaimana kita menghadapi hidup kita ketika kita ditimpa oleh satu sakit penyakit? Mungkin kita sedang ditipu oleh rekan kita dalam perniagaan. Kita sedang kehilangan pekerjaan. Ataupun mungkin kita sedang mengalami masalah perhubungan.
kita sedang melewati lembah baka kita saat ini. Bolehkah kita seperti Bani Korah tersebut yang mengubahkan lembah air mata menjadi mata air? Dapatkah kita menghadapi kesukaran yang kita hadapi sekarang, masalah-masalah yang kita lalui sekarang, mengubahkan itu menjadi suatu sukacita untuk kekuatan kita tetap berada dekat Allah? Tuhan kadang-kadang membiarkan atau mengizinkan kita melewati lembah baka, melewati kesukaran, penderitaan, penganiayaan bahkan. Semua itu untuk menguatkan kita, supaya kita terbiasa dengan hal-hal ini. Seperti yang dinyatakan oleh Bani Korah. Ketika mereka menganggap ini sesuatu yang biasa, yang harus mereka lalui, mereka menerimanya, akhirnya mereka semakin kuat untuk berjalan menuju rumah Tuhan. Ketika kita juga menghadapi hal yang sama, dan kita mempunyai cara pandang yang sama dengan Bani Korah, menghadapi kesukaran ini, penderitaan ini, tantangan yang kita sedang lalui sekarang, kita akan semakin dikuatkan. Kita akan terbiasa dan bahkan kebal dengan kesukaran-kesukaran. Tuhan mengizinkan kesukaran terjadi di dalam hidup kita untuk membuat kita lebih kuat lagi. Berjalan di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya ada berbicara dengan seorang ibu yang anaknya mengalami musibah. Ya, anaknya yang masih sangat kecil, masih berumur 4 tahun, terkena sebatan, katakanlah itu parang ataupun pisau besar ya, oleh seseorang yang kurang waras. Ya, ketika anak tersebut bermain dengan kakak dan abangnya, ada seorang yang kurang waras yang tidak siuman datang dan menyerang mereka, dan yang terkena adalah anak yang paling kecil yang berumur 4 tahun, terkena tangan dan kaki dan mengalami luka yang sangat serius, dan yang paling serius adalah luka di perutnya, bahagian perutnya. Menurut cerita ibu itu, isi perutnya terburai ya, dan sudah ditangani oleh dokter, sudah dioperasi. Dan pada masa saya menelepon ibu itu, berbicara dengan ibunya, anak tersebut masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Saat saya bertelepon, sudah 4 hari di ICU, tidak sadarkan diri. Ibu tersebut sedang mengalami dan melalui lembah baka dalam hidupnya. Ketika saya menghubungi dia, kami berdoa, saya berdoa untuk ibu itu, dan dia menangis. Saya dapat merasakan kesedihan yang dia rasakan, ketakutan yang dia rasakan, melihat anaknya yang begitu kecil mengalami musibah yang berat seperti itu. Hati ibu atau orang tua mana yang tidak sakit ataupun tidak takut, risau melihat keadaan anak dengan luka yang seperti itu. Ibu tersebut sedang mengalami lembah bakanya, tetapi ketika dia kuat, dia dapat melewati lembah ini, dia dapat mengatasi keadaan ini, dia pasti akan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Dia akan berjalan bersama Tuhan semakin kuat. Hal ini, lembah baka ini akan menguatkan dia, akan membuat dia biasa jika dia dapat menerima ini sebagai bahagian dari hidupnya. Itu adalah lembah baka yang sedang dilalui oleh ibu tersebut. Kita juga mempunyai lembah baka kita masing-masing. Bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana cara pandang kita untuk melihat keadaan yang tidak menyenangkan yang sedang terjadi, yang harus kita lalui, yang harus kita alami, yang sedang kita alami saat ini.
untuk berada dekat Tuhan, bersama dengan Tuhan, pasti selalu ada cabaran-cabaran yang akan kita lalui. Namun tergantung bagaimana kita menanggapinya, kita memandangnya. Ya, mari kita bersikap seperti Bani Korah yang mengubahkan lembah air mata menjadi mata air. Menganggap beban itu sebagai sesuatu yang memang harus kita lalui, harus kita terima, harus kita jalani, supaya perjalanan kita tidak semakin berat, namun itu membuat kita semakin kuat. Hari demi hari semakin kuat dan semakin kuat untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kita juga pasti melewati lembah air mata, dan Tuhan mengizinkan kita melewati lembah air mata untuk menguatkan kita, meneguhkan kita. Ya. Bahkan ketika kita melewati lembah air mata, dikatakan berkat menyelubungi mereka. Kesukaran menjadikan mereka kuat dan biasa. Kesukaran akan menjadikan kita kuat dan biasa menghadapi kesukaran. Semakin kuat dan semakin kuat untuk bertemu dengan Tuhan, untuk selalu berada dekat dengan Tuhan. Semakin rindu dan rindu, ada semangat mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita pasti akan dikuatkan. Dalam ayat ke-11, ayat nas kita hari ini, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dengan berada 1 hari di pelataran Tuhan, di rumah Tuhan, berada dekat dengan Tuhan, membuatkan kita mampu menjalani 1000 hari dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita. Berada dekat Tuhan akan menguatkan kita. Bahkan ayat 12 dikatakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Tuhan akan memberkati orang yang mencari Tuhan. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi Tuhan akan memberkati orang yang mencari Tuhan. Dia tidak menahan berkat-berkatnya. Dia akan memberkati orang yang benar-benar rindu mencarinya. Rindu dekat dengan Tuhan. Rindu selalu berada dengan Tuhan. Bagaimana kita, saudaraku? Bagaimana kehidupan kita? Adakah kita merasa rindu selalu berada dekat dengan Tuhan? Rindu merasakan hadirat Tuhan? Adakah kita merasakan kerinduan yang begitu berat seperti yang dirasakan oleh Bani Korah, yang menghancurkan jiwanya, menghancurkan hatinya ketika dia tidak dapat bersama dengan Tuhan, tidak dapat dekat dengan Tuhan. Kerinduan itu begitu berat. Bagaimana kerinduan kita dengan Tuhan untuk mengalami Tuhan? Saudaraku, ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami ataupun melewati lembah baka, Tuhan ingin supaya kita lebih kuat lagi, supaya kita biasa menghadapi segala kesukaran-kesukaran, dan Tuhan akan memberkati orang yang mencarinya. Amin. Itulah firman yang dapat saya kongsikan hari ini. Bagaimana kerinduan Bani Korah yang dinyatakannya di dalam lagu pujian ini, di dalam Mazmur ini. Kerinduan akan rumah Tuhan. Begitu rindunya mereka akan rumah Tuhan. Saya yakin ramai di antara kita rindu akan rumah Tuhan. Tetapi dimanapun kita berada, kita selalu dapat merasakan hadirat Tuhan. Meskipun sekarang ini kita masih beribadah di rumah, kita tetap dapat merasakan hadirat Tuhan. Namun puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, kalau kita akan bertemu tidak lama lagi di rumah Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan.
Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita dan boleh memberikan kita semangat lebih lagi dan lebih lagi untuk senantiasa berada dekat dengan Tuhan. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Haleluya Yesus. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari sembah Dia, katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, haleluya, pulihkanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada
Hari ini Tuhan, berilah kerinduan di hati kami untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan ketika kami rindu kepada Tuhan, ketika kami ingin dekat dengan Tuhan, senantiasa ada cabaran-cabaran yang akan kami lalui, yang harus kami lalui. Dan ketika Tuhan mengizinkan kami melewati lembah baka, lembah air mata yang penuh dengan tangisan, kami percaya itu akan menguatkan kami, membuat kami lebih teguh lagi untuk senantiasa datang mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, membuat kami lebih rindu lagi untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu dan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati rumah-rumah mereka, Tuhan melawat mereka pada saat ini, memberkati setiap ahli keluarga mereka, bahkan pekerjaan mereka, apapun yang mereka perbuat, berkatilah ya Tuhan. Dengan penuh kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.